Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya alamin, puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat menjalani bimbingan kelompok dengan sehat walafiat. Di sini saya selaku ketua bimbingan kelompok yaitu Muhammad Ridwan Ramadhani. Di sini saya mohon bantuan teman-teman untuk mengerjakan tugas saya tentang praktek bimbingan kelompok. Oke, selanjutnya mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu ya. Monggo Mas Fatul bisa katakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Abroza, asal Klaten, SMK Negeri 1 Seigan, Sleman. Monggo bisa dilanjut. Baik, saya Husni Fikri Hidayat, asalnya dari Sragen, sekolahnya di SMA Baitul Quran Sragen. Monggo bisa dilanjut. Baik, nama saya Adi Dika Ardian, asal dari Sukoharjo, asal dari SMK Negeri 6 Sukoharjo. Oke. Terima kasih teman-teman udah perkenalan. Untuk selanjutnya yaitu materi yang sudah saya share, mungkin bisa teman-teman pahami terlebih dahulu. Mungkin bisa bila ada pertanyaan atau yang kurang jelas bisa dipahami. Izin bertanya Pak, Mas. Oke. Ini kan temanya tentang belajar daring. Ya, Nah, di sini kita juga mempelajari masalah-masalah terkait dengan belajar daring. ya. Mungkin solusi untuk memaksimalkan belajar daring itu seperti apa? Oke, pertanyaan yang bagus dari Mas Husni. Mungkin teman-teman bisa yang lain mungkin bisa menjawab pertanyaan kalau bisa. Solusi belajar daring. Iya. Maksimalkan. Solusi maksimalkan belajar daring. Saya mungkin akan menanggapi Pak pertanyaan dari Mas Husni tentang bagaimana solusi memaksimalkan pembelajaran daring. Yang pertama menurut saya itu yang paling utama itu pendidik ya. Walaupun pendidik itu melaksanakan pengajaran secara jarak jauh, tapi pendidik itu harus memiliki komunikasi dengan siswanya dan juga orang tuanya. Kadang itu banyak ya pembelajaran daring di luar sana, pendidik itu hanya sekedar menjalankan pembelajaran secara daring tapi tidak memperhatikan aspek faktor dukungan lainnya seperti dukungan orang tua di rumahnya dan lingkungannya. Nah, maka dari itu menurut saya bagaimana caranya agar daring ini maksimal, ya maka harus ada korelasi atau komunikasi antara pendidik dengan lingkungan keluarga, baik itu orang tua ataupun masyarakat sekitar yang ada. Nah, dengan adanya dukungan itu, insya Allah pembelajaran daring akan berjalan dengan sesuai yang diharapkan, Pak. Oke. Itu menurut saya. Terima kasih. Mungkin dari yang lain bisa. Oke, saya nambahin dikit aja mungkin. Ya. Benar yang disampaikan Mas Didi tadi ya, dari orang tua itu ya memang ada faktor, tapi yang lebih besar sebenarnya bukan dari orang tua, bukan dari orang tua atau dari gurunya juga, tapi dari siswa itu sendiri. Karena ya sebenarnya kalau dari apa yang saya alami ya Mas sama teman-teman di SMK saya, ketika belajar daring itu si guru udah maksimal banget buat ngasih materi, tapi kita sendiri tuh kadang masih kayak malas gitu loh. Biasanya belajar daring sambil rebahan itu nanti bakal nggak maksimal sama sekali. Jadi mungkin
untuk lebih bisa memaksimalkan itu ya si murid sendiri yang harus lebih aktif dalam mungkin cari materi atau menangkap pembelajarannya harus lebih baik lagi gitu. Kayak gitu. Jadi apa tergantung muridnya ya. Ya, muridnya juga. Mungkin kalau ada lagi pertanyaan bisa. Ya saya izin bertanya Pak. Ya. Tadi kan ditanyakan dari Mas ini mengenai solusi dalam memaksimalkannya. Nah sekarang itu apa saja sih Pak permasalahan yang muncul ketika pembelajaran daring ini? Atau problematika yang ada gitu? Padahal kan pembelajaran secara langsung atau offline saja banyak permasalahan, apalagi dilakukan secara daring. Mungkin dari Bapak atau teman-teman bisa memberikan tambahan. Mungkin teman-teman bisa apa itu namanya menjawab kalau bisa. Tadi Mas pertanyaannya Mas. Tantangan. Ya, tantangan atau permasalahan atau problematika yang ada ketika pembelajaran daring ini Mas. Oke, mungkin kalau saya jawabnya dari pengalaman aja ya. Ya boleh. Ya, pengalaman yang sering muncul itu ketika pembelajaran daring. Yang pertama tadi seperti yang saya bilang, pertama dari diri kita sendiri, karena kadang males, mager atau mungkin ngerungokake dosen dari HP ini kayak ngerungokake musik biasa lah, nggak ada bedanya karena komunikasinya nggak intens. Terus yang kedua yang sering juga masalah ini Mas, sinyal. Nah karena kebetulan kan rumah saya ini agak desa ya, jadi kan desa, dan itu sinyal agak buruk, jadi kadang-kadang ya masalahnya gitu, suaranya tuh rendet-rendet dan itu nggak maksimal banget kayak gitu. Mungkin itu sih. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa apa itu memberikan pendapat. Mau menambahkan terkait dengan tantangan pembelajaran daring, mungkin terkait dengan media ya. Salah satu tantangan terbesar ketika siswa ataupun pelajar belajar daring itu kan otomatis menggunakan perangkat elektronik. Nah di dalam perangkat elektronik itu pasti isinya nggak cuma 1-2 aplikasi, tapi beraplikasi-aplikasi, banyak sekali aplikasi. Nah tantangannya ketika seorang siswa membuka gadget ataupun membuka perangkat belajar elektronik itu, salah satu gangguan terbesarnya yaitu dari aplikasi yang lain yang memang tidak menunjang dalam pembelajaran. Sehingga ketika ada distraksi dari aplikasi tersebut, dia akan melarikan pandangannya dari yang awalnya fokus belajar berganti kepada aplikasi yang merasa dia itu menyenangkan, menarik untuk dia, dan dia lebih betah di sana. Nah itu mungkin tantangannya di situ. Nah solusinya mungkin ya kalau dari saya pribadi, ketika jam belajar daring itu perangkat elektronik harus disterilkan dari hal-hal tersebut. Jadi memang perangkat elektronik itu kita fokuskan tujuan utamanya untuk menunjang belajar walaupun secara jarak jauh. Itu salah satu mungkin yang permasalahan sama solusi mungkin yang bisa diberikan. Terima kasih. Atas jawabannya, terima kasih bagus sekali atas jawabannya. Mungkin Mas Aditi bisa dimengerti. Ya bisa dipahami ya. Terima kasih teman. Pertanyaan Mungkin kita adakan es breaking dulu. ya sedikit. Berikan. Kurang baterai ya. Oke, mungkin untuk mencairkan suasana pada hari ini kita mengadakan es breaking dulu ya. Dengan apa namanya, ketika saya menyebut mata, kita menyebut mata hidung, telinga, rambut. Oke, mungkin cukup itu ya. Oke, kita lanjut terlebih dahulu. Oke, saya akan memperjelas tentang materi ini, yaitu pengertian dari belajar daring, yaitu
dapat diartikan sebagai sebuah sistem kegiatan belajar yang dilakukan tanpa melalui tatap muka secara langsung, melainkan bagai dari e-learning atau pembelajaran elektronik. Untuk produk komunikasi atau TIK sebagai mediumnya. Kegiatan belajar daring dilakukan melalui berbagai platform, salah satunya yaitu Google Form, Google Classroom, Google Meet, Zoom, Edmodo, dan lain-lain. Adapun jenis-jenis pemasaran belajar daring yaitu dari pengertian di atas, tampak pembelajaran daring menjadi suatu hal yang dapat memberikan pengaruh positif khususnya dalam hal inovasi pendidikan. Bukan begitu saja, ternyata dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini juga dapat menjumpai beberapa kendala. Selain satu yang cukup banyak dialami oleh masyarakat di Indonesia, misalnya kurangnya sarana yang mendukung baik bagi siswa maupun pengantar untuk memungkinkan kegiatan belajar daring berlangsung. Ya, yang selanjutnya yaitu dampak belajar daring ada 3. Yang pertama, banyak anak didik tidak bisa menyerap mata pelajaran dengan baik. Yang kedua, keterbatasan sarana pendukung. Yang ketiga, hubungan anak didik dan guru. Oke, itu beberapa pendalaman dari saya. Mungkin cukup sekian dulu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi